abang tidak punya harta. Kata abang itu mungkin bukan punya abang, tapi titipan yang bisa diambil kapan aja. Gimana pandangannya orang? Ada pertanyaan yang menarik, kalau misalnya hartanya Atta ya, titipan dari Allah itu, kan ini titipan, tiba-tiba nggak ada lagi nih, entah nauzubillah min zalik nih, ada kejadian apa, ada kejadian apa, itu dari pertanyaannya ya guys. Nah, gimana nih Aurel masih mencintai Atta nggak? Cuman dia ini orangnya pintar banget. Jadi buat aku, kalaupun dia nggak ada harta, kita bisa memulai, kita bisa sama-sama. Pada saat yang ngomong kita, tangannya ditunjukkan ke bagian jantungnya, kita, dia nggak ngomong saya. Aurel mengeluarkan sebuah statement kita. Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Fans adalah keluarga buat aku. Dan fans tuh kayak gimana ya? Tanpa mereka mungkin aku nggak bisa sampai saat ini. Nah, fans adalah keluarga menurut aku. Tak Aurel nih. Tanpa fans aku nggak akan berada di posisi sekarang ini. Jadi bukan sekedar fans adalah sesuatu hal yang biasa-biasa aja, tapi keluarga. Itu di dalam pikirannya Aurel, karena fans adalah, kalau ada sebuah kata di belakangnya adalah, itu adalah mindsetnya. Jadi misalnya uang adalah, nah kamu jawab nih, uang adalah apa nih? Kalau kamu jawabnya negatif, maka mindset kamu negatif, maka yang terjadi adalah uang jadi negatif ke kamu. Gitu, ngerti kan maksud saya kan? Kalau nggak ngerti, ikutin pelatihannya di www.psikodinamika.org. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa fans adalah keluarga. Jawabannya fans adalah berarti definisi, teorinya gitu loh. Jadi menurut Aurel, ia punya keluarga dari fans tersebut dan ada di mana-mana keluarganya Aurel. Pemahaman keluarga di sini ya sedih, senang itu selalu ada bersama dan memiliki hubungan yang erat. Itu bagus karena definisi tersebut definisi yang merangkul ya, merangkul. Dan ia juga mengatakan bahwa tanpa fansnya ia tidak berada di posisi saat ini. Saat ia bicara, ia menunduk. Jadi artinya respect, menghormati dan mengucapkan terima kasih untuk para fansnya gitu loh. Nah, atas dukungannya selama ini kita tahu ya, Aurel bisa mencapai Aurel kemarin bikin single dan itu bisa menjadi nomor 1 selama 1 minggu. Kalau bukan kerjanya fansnya siapa lagi? Luar biasa. Jadi kalau udah kemana-mana ada fans yang dianggap keluarga, kamu udah aman. Karena kamu punya teman, kamu punya sahabat, kamu punya saudara di mana-mana, bukan punya musuh. Jadi ini yang baik, mindset yang baik. Kok sih gitu kan? Betul, Pak. Karena fans itu Atta langsung ngomong betul, Pak Nur, sambil mukul kakinya. Mukul kakinya itu adalah penekanan. Ia memperhatikan dan menyetujui. Atta akhir-akhir ini apa statement dari Aurel sudah ia setuju. Biasanya kan nggak gitu, nih enggak. Jadi Aurel ini secara perlahan udah mulai memahami Atta, perspektif berpikir mulai terjadi pendewasaan, dan Atta juga nggak banyak lagi, nggak kayak gitu, udah mulai sama nih. Kalau udah sama pemikirannya, enak menjalani pernikahan karena udah satu visi dan misi. Keren nih, kalian udah makin dewasa. Cucok ya kan, yang lainnya fansnya. Nah lihat tuh, idola kalian aja sudah beranjak dewasa. Aku yakin kalian juga sudah beranjak dewasa nih, karena sama kan pemikirannya. Kalau mama sih udah dewasa banget ya kan mama. Mama memang top. Kenapa? Karena dipuji loh di sini mama. Lihat. satu-satunya yang selalu membela ketika kita lagi kenapa-napa tuh, maksudnya mereka tuh yang kayak berani, ayo, apalagi emak-emak tuh. Tuh, bener kan saya bilangin. Jadi mereka itu selalu membela dimanapun berada. Ayo gitu kan, yang nyemangatin dan lain-lain. Apalagi mama, mama congratulations. Tuh, mama emang dicintai sama Atta dan Aurel. Mana kaum mama yang suka dengan kalimat ini? Langsung like sebanyak-banyaknya. Bener kan? Aku juga ngedukung kok mama Indonesia Atta. Luar biasa. Kalau nggak ada mereka,
Mana bisa like-nya aku banyak, ya kan? Karena emak-emak itu juara. Nah, lihat tuh emak-emak. Kemarin kita ya guys di Temanggung, di kemarin Semarang, bener-bener ya yang datang tuh mama banyak banget. Jadi si Aurel pergi kemana-mana ya, ke Temanggung, ke Semarang, itu datang emak-emak banyak banget. Aduh, senang banget. Aurel ini dianggap sama emak-emak itu sebagai anaknya secara online. Seneng banget sih, maksudnya kita bisa ketemu. Jadi Aurel itu pergi kemana-mana, ke keluar kota, itu datangnya emak-emak, dan dia senang banget. Jadi dia happy. Nah, emak-emak nih nganggap Aurel ini adalah anak secara online, iya kan? Jadi apa yang terjadi sama Aurel, langsung mereka bereaksi. Dan herannya ya mama se-Indonesia nih ya, kalau misal nonton YouTube ya di TV itu ya, drama Korea plus YouTube-nya Atta Aurel plus keluarga satu paket ya kan. Tiap hari. Makanya kalian guys ya, kalau memang dari awal jangan ngikutin deh penjelasan reaction aku terhadap Atta dan Aurel. Kalian pasti kecanduan banget, pengen banget untuk selalu aku bereaksi terhadap mereka berdua, dan sampai minta-minta ayo dong kak bahas mereka. Kalian itu terlalu banget gitu. Ya kan, sampai saya di DM-in luar biasa untuk ngebahas mereka berdua. Ya kan, bener kan? Emang mereka pasangan gemes. Alhamdulillah gitu loh. Pokoknya love banget mama, semoga mama di luar sana semua sehat selalu. Terus sampai dikasih love sama Atta, mama, yes. Sampai begini loh, love banget untuk mak mentok, love, I love you mentok mak. I love you mentok nih. Aku juga bilang I love you mentok mak. Lucunya. Semoga mama di luar sana semua sehat selalu. Amin. Apapun doanya dikabulkan, rezekinya dilancarkan. Amin. Apapun doa emak dikabulkan, rezeki dilancarkan. Tuh Atta baik banget ya, beneran deh. Dia selalu baik, positif, memang pantas untuk diidolakan. Bahagia selalu, amin. Dan semoga kita bisa ketemu juga. Tuh, aku suka. Jadi mereka juga berharap bisa ketemu. Nah, ini dia membuat mereka tuh berpikir kalau misalnya mereka mau menikah, dia selalu berpikir kalau misalnya nggak ada COVID nih, dia mau mengundang. Gitu loh, harapnya seperti itu. Makanya pengen ngundangnya sebanyak-banyaknya. Ya Allah, beneran nggak sih di GBK tuh? Orang ketiga. Nah, dapat satu kata Aurel yang dia sebel banget dari mukanya, ekspresinya tergambar. Orang ketiga, dia nekenin banget dan kesel dan ada emosi di situ. Gue benci banget orang ketiga, bye. Terus dia ngomong, aku benci banget sama orang ketiga. Ya, pas lagi ngomong, kamu lihat di sini aku freeze 452. Di situ alisnya mengalami penajaman, jadi posisi seperti ini, kemudian ditutupin, tutup mata lebih dalam lagi. Aurel marah sekali terhadap kata orang ketiga. Kita dengar ya, maksudnya marah seperti apa. Aku benci banget sama orang ketiga. Pas yang ngomong aku benci banget sama orang ketiga, rambutnya di ke atasin dulu ya, kamu lihat di 4.51 sampai 52. Kamu perhatiin situ tuh. Kemudian dia analisa tangannya di sini. Aku benci banget sama orang ketiga. Kenapa sih dunia harus ada orang ketiga? Kenapa sih dunia ini harus ada orang ketiga? Ya, gitu. Jadi marah, dan dia langsung marah banget gitu kan, ekspresinya, alisnya kelihatan. Kayak pada Karena kalau orang cuma 2 kurang. Atta dong, lagi orang serius sih dia ngomong. Karena kalau cuma 2 kurang. Atta lihat deh mukanya Atta, lihat, kamu lihat dong 457. Orang lagi aku tuh gak paham sih Atta tuh emang. Tapi emang gini sih pasangan ya gak sih, yang satunya serius bokor-koar, yang satunya ngelucu, jadinya cair. Aduh, dia langsung benerin tempat duduknya dong. Tadinya udah serius banget, langsung agak lebih rileks. So, Atanya cuma bengong aja gitu. Aduh, mama pasti ketawa semua ngeliat ini. Misalnya contoh ini orang ketiga dalam pandangan kalau kita kita pasangan ya. Misalnya orang mau suka gitu sama kamu, kenapa sih nggak suka banget melihat orang lain bahagia gitu? Kenapa harus diganggu? Nah, pada saat Aurel bilangin bahwa ada orang misalnya mereka udah menikah, ada orang yang suka nih gitu kan, udah suka sama Atta gitu. Dia suka sih bodo amat gitu, tapi kenapa sih mesti ada orang yang mengganggu hubungan mereka gitu? Nggak suka ngeliat mereka tuh memiliki hubungan yang baik gitu loh. Nah itu Aurel dengerin tangannya tangannya dipahanya digini-giniin gitu, ngerti nggak sih? Udah kecemasan, udah ada sedikit kecemasan pada saat bicara ada orang ketiga gitu loh. Kemudian rambutnya dimainin, mengasihin diri sendiri. Jadi terhadap orang ketiga itu membuat
agak sedikit worry, ya, sedikit nggak banyak gitu, sedikit worry terhadap orang-orang yang mengganggu kebahagiaan mereka. Nur suka sama Mahen atau suka sama itu bukan Judika, suka, itu ngefans dong. Ini kan suka atau tuh dalam suka sama Taiga misalnya, ya kan? Kamu suka banget sama Taiga. Tapi bukan suka Ya yang suka, itu itu oke. semua orang boleh suka. Nah, misalnya Aurel suka sama si A, sebutin artis 1, 2, 3, kemudian suka banget, itu kan kata Aurel ngefans, udah mulai lagi nih mereka ribut-ribut kecil ya kan, kemudian enggak kalau suka gitu, tapi pada saat ngejelasin itu kan ngefans katanya Aurel. Ata tangannya begini dong. Dia sebenarnya sebel. Jadi Ata itu sebenarnya defense atau sedikit nggak nyaman, kalau misalnya Aurel itu ngefans orang lain nih. Cie ditangin pengennya ya Aurel selalu ngefansnya sama Ata aja, Ata. Jadi padahal tuh penyanyi. Ya yang persoalannya sih bukan yang pertama, yang Mahen atau Judika gitu kan, bukan, tapi yang terakhir ini loh, yang dia fans itu tuh yang enggak, maksudnya Ata ya biasa aja kayak kerenan gue deh gitu. Tapi harusnya memang harus seperti itu Aurel, harusnya memang ya tadi kan aku udah bilang Aurel kan sebenarnya itu kan hanya ngefans aja, ngefans gitu loh, bukan artinya suka kayak gimana Tapi ya, maksud aku gini loh, yang jangan tuh berlebihan. Satu, jangan sampai merusak. Nah, tadi Aurel bilang bahwa suka is okay, tapi jangan merusak gitu loh. Maksudnya Aurel adalah jangan sampai merusak sebuah hubungan. Jangan jadi masuk orang ketiga nih ngerusak, akhirnya ininya break gitu loh. Nah, Aurel nggak mau itu terjadi dalam kehidupannya dia kelak. Itu gini loh, yang tadinya adem-adem ayem gitu gara-gara dia jadinya buyar gitu. Kadang suka bingung maksudnya tuh apa, mau apa gitu loh. Mendingan tuh maksudnya ada orang suka terus ngarang-ngarang cerita gitu. Jadi Aurel itu nggak suka apabila ada hubungan yang adem ayem tiba-tiba masuk memisahkan. Itu satu. Nah, terus Ata ngomong, maksudnya ada orang yang suka terus ngarang-ngarang cerita. Nah, itu juga. Jadi Aurel ada nggak suka orang keduanya ada dua ya. Satu, nggak suka ada orang nggak suka orang ketiganya ada 2 poin. Satu, pada saat sebuah hubungan itu berjalan adem tiba-tiba masuk menghancurkan. Dia nggak suka banget itu, marah sekali. Gitu loh. Pasti ia dapatin kondisi emosi seperti ini karena pengalaman atau melihat atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya sehingga ia begitu emosi sekali pada saat kata orang ketiga. Dan yang kedua, bisa juga karena nggak cerita atau menonton tayangan yang membuat dia sebel gitu loh. Ya bisa juga. Yang kedua adalah mengarang-arang cerita. Jadi orang itu ngefans kemudian mengarang-arang cerita. Nah itu yang kedua, itu yang kedua kata Aurel gitu. Ya itu aku juga nggak suka. Itu aku juga nggak suka sih. Kayak buat apa sih harus ngarang cerita? Iya itu nggak suka banget sih. Itu juga dia ngomong, ya itu juga aku nggak suka. Buat apa sih orang harus ngarang cerita gitu loh. Tapi kalimat ya itu juga aku nggak suka. Itu masih lebih emosinya masih lebih datar ya ketimbang yang tadi. Yang tadi bahwa ada hubungan adem masuk tuh hancurkan. Nah itu emosi lebih berlebihan. Jadi buat aku untuk orang ketiga tuh halu dan aku nggak suka banget sama orang ketiga karena kenapa sih nggak suka banget melihat orang bahagia? Intinya Aurel nggak suka dengan orang ketiga. Ya pada saat yang ngomong tangannya dimain-mainkan lagi di 7.21 20 atau 21 kamu perhatiin diulang-ulang jadi digesek-gesekkan seperti ini nih itu menggambarkan ada kecemasan dan ada kekhawatiran terhadap orang ketiga itu. Gak suka banget orang ketiga untuk hadir dan ia mengatakan kenapa sih harus ada terjadi seperti itu tanpa harus merusak hubungan orang lain. Pasti harus masuk dan untuk merusak hubungan orang lain yang tadinya tenang dan bahagia. Ya ini pengalaman emosi yang dirasakan Aurel, punya kecemasan di situ. Allah tuh udah menciptakan orang untuk mempunyai kebahagiaan itu masing-masing gitu tanpa harus merusak hubungan orang lain. Jadi Aurel juga mengatakan bahwa Allah sudah menciptakan manusia bahagia dengan caranya masing-masing. Kenapa untuk mendapatkan bahagia harus merusak hubungan yang ada? Itu pendapatnya Aurel ya, bukan pendapat saya. Nah ini itu pertanyaan Aurel, kenapa harus terjadi seperti itu? Nah pertanyaan yang membuat ia belum menemukan krill
clear jawabannya sehingga menimbulkan kecemasan di dirinya. Menurut aku, Aurel penting untuk berdamai dengan kondisi ini sih. Kalau menurut aku ya. Jadi artinya karena emosinya masih terlihat lebih di posisi orang ketiga itu. Ya bentuk healingnya macam-macam sih. Bisa ke psikolog, bisa juga untuk ya letting go atau memaafkan, seperti itu sih. Jadi untuk berdamai dengan masa lalunya. Ya. Aku isinya suami. Ya aku tuh kalau punya suami aku Ngaco ya, tau nggak? Atta dapat pertanyaan suami, dia bilangin oke, si Atta dong tanggapannya santai aja. Kalau aku punya suami, aku akan mencari. Bukan itu pernah ketawa semua dong. Harusnya karena definisi itu harusnya buat Aurel, ini dapat kata-katanya adalah suami. Ini salah. Suami adalah, masa Atta yang jawab, kan kebalik. Mestinya Atta ngomongin istri adalah, tapi kita lihat menarik ya. Akhirnya Aurel membenerin kalimat tersebut dengan misalnya kamu jadi seorang suami, menurut kamu suami itu seharusnya bagaimana gitu? Contoh misal seharusnya sebagai suami itu seperti apa sih? Nah, lihat jawaban Atta.